Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dari TK Negeri Pembina Kabupaten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penugasan tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tugas ini bertujuan untuk melatih kita mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bertanggung jawab, terutama ketika menghadapi dilema moral di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak sebuah kasus yang menjadi bahan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nia dari TK Negeri Pembina Kabupaten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penugasan tentang 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tugas ini bertujuan untuk melatih kita mengambil keputusan yang tepat, adil, dan bertanggung jawab, terutama ketika menghadapi dilema moral di lingkungan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita simak sebuah kasus yang menjadi bahan kajian. Disinilah Tari dihadapkan pada dilema, apakah ia harus melaporkan kebenaran demi menegakkan nilai kejujuran atau tetap diam demi menjaga persahabatannya dengan Rara. Melalui kasus ini, saya akan mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari fakta, menguji benar atau salah, hingga menentukan keputusan terbaik yang sesuai dengan nilai moral serta tanggung jawab sosial. Langkah pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini ada 2, yaitu 1. Kejujuran dan integritas. Tari harus mempertimbangkan untuk melaporkan Rara karena Rara telah melakukan tindakan tidak jujur dengan mengambil dompet yang bukan miliknya. 2. Persahabatan dan loyalitas. Tari juga harus mempertimbangkan hubungan persahabatan dengan Rara dan kemungkinan dampak negatif jika ia melaporkan Rara. Langkah kedua, siapa yang terlibat? Pihak-pihak yang terlibat dalam situasi ini adalah 1. Rara, siswa yang mengambil dompet yang bukan miliknya. 2. Nina, siswa yang kehilangan dompetnya. 3. Tari, siswa yang mengetahui kejadian tersebut dan harus memutuskan apa yang harus dilakukan. 4. Bu Sri, guru pustakawan yang mengumumkan kehilangan dompet Nina. Langkah ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini ada 4, yaitu 1. Rara mengambil dompet yang bukan miliknya. 2. Tari melihat kejadian tersebut dan tahu bahwa dompet itu bukan milik Nina. 3. Rara adalah sahabat dekat Tari. 4. Jika Tari melaporkan Rara, hubungan persahabatan mereka mungkin akan rusak. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan adalah 1. Uji etika legal. Apakah mengambil dompet yang bukan miliknya melanggar hukum? Ya. 2. Uji etika regulasi. Apakah mengambil dompet yang bukan miliknya melanggar aturan sekolah? Ya. 3. Uji etika intuisi. Apa kata nurani Tari jika Rara tidak mengembalikan dompet tersebut? Tari mungkin akan merasa tidak nyaman. 4. Uji etika publikasi. Bagaimana jika kejadian tersebut dibaca masyarakat di koran atau sosial media? Tari mungkin akan merasa malu jika Rara tidak mengembalikan dompet tersebut. 5. Uji etika panutan idola. Apa yang akan dilakukan tokoh yang Tari kagumi dalam situasi ini? Tokoh yang Tari kagumi mungkin akan melaporkan Rara. 5. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Pengujian paradigma benar lawan benar yang bisa dilakukan sebagai berikut. Keadilan vs kasihan. Tari harus mempertimbangkan
antara menegakkan keadilan dengan mengembalikan dompet kepada Nina, atau menunjukkan kasihan kepada Rara dengan tidak melaporkan kejadian tersebut. Langkah 6, prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang bisa dilakukan di sini ada 3, yaitu 1, berpikir berbasis hasil akhir. Tari harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusannya. 2, berpikir berbasis peraturan. Tari harus mempertimbangkan aturan sekolah dan hukum yang berlaku. 3, berpikir berbasis rasa, peduli. Tari harus mempertimbangkan perasaan Nina dan Rara. Langkah ke-7, opsi lain yang lebih kreatif adalah 1, Tari bisa berbicara dengan Rara dan meminta Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. 2, Tari bisa membantu Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina tanpa harus melaporkan kejadian tersebut. Langkah 8, keputusan akhir yang Tari ambil adalah 1, Tari akan berbicara dengan Rara, meminta Rara mengambilkan dompet tersebut kepada Nina. 2, jika Rara tidak mau mengembalikan dompet tersebut, Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Langkah 9, pelajaran yang didapatkan. Ada 3 pelajaran yang Tari dapatkan dari pengambilan keputusan ini adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam hubungan persahabatan. 2, pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. 3, pentingnya berbicara dengan pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Dalam kasus ini, Tari harus membuat keputusan yang sulit antara melaporkan sahabatnya Rara yang telah mengambil dompet yang bukan miliknya atau membiarkan tanpa konsekuensi. Melalui analisis 9 langkah pengambilan keputusan, Tari dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai-nilai yang saling bertentangan, pihak-pihak yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, dan prinsip resolusi. Keputusan akhir yang Tari ambil adalah berbicara dengan Rara dan meminta Rara mengembalikan dompet tersebut kepada Nina. Jika Rara tidak mau mengembalikan dompet tersebut, Tari akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Sri. Pelajaran yang dipetik dari kasus ini adalah pentingnya kejujuran dalam integritas dalam hubungan persahabatan, serta pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, Tari dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Demikianlah penyampaian saya mengenai 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan studi kasus yang telah dibahas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi nilai kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.